Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial, seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Para mualaf Inggris paling menakjubkan yang terjadi beberapa tahun ini, karena terdapat tak sedikit gadis Inggris masuk Islam sehingga mencapai 3.466 jiwa. Gadis kulit putih Inggris yang jadi mualaf langsung pakai jilbab karena muak dengan imoralitas sekitarnya. Terdapat satu potret, seorang pangeran bernama Charles I Raja Inggris, berfoto di depan sebagian dari 3.466 gadis kulit putih Inggris yang jadi mualaf. Informasi ini berdasar data Fight Matters, sebuah organisasi nirlaba bidang multi keyakinan. Fenomena menggeliatnya warga Inggris masuk Islam mualaf tercatat sejak tahun 2010 lalu. Awal survei tahun 2010, tercatat sebanyak 100.000 muslim baru di negeri ini. Angka ini meningkat 2 kali lipat dari 1 dasawarsa lalu. Kini jumlah mualaf Inggris makin bertambah karena Islam makin terkenal di seantero negara kerajaan ini. Dari segi gender, kebanyakan mualaf adalah perempuan kulit putih di usia 20-30 tahunan. Mereka umumnya mengaku muak dengan imoralitas dan konsumerisme Inggris, demikian tulis wanita muda berjilbab tersebut. Berdasar angka ini, organisasi itu menyebut tengah terjadi gelombang Islamifikasi di Inggris. Survei mengungkapkan, hampir 2/3 mualaf di Inggris adalah perempuan. Lebih dari 70% adalah kulit putih dan usia rata-rata pada saat konversi iman adalah 27 tahun. Namun, selain mengaku muak dengan imoralitas dan konsumerisme, beberapa beralasan bahwa Islam lebih kompatibel bagi Inggris. Konversi menjadi Muslim, bukan tentang tekad untuk merusak cara hidup Barat. Ini hanya sekelompok orang normal yang bersatu dalam kepatuhan mereka untuk agama yang mereka yakini, dan untuk sebagian besar dari mereka melihat Islam sebagai kompatibel dengan kehidupan Inggris. Laporan ini menyebut sekitar 5.200 pria dan wanita telah mengadopsi Islam selama 12 bulan terakhir, termasuk 1.400 di London. Hampir 2/3 adalah perempuan. Laporan juga mengatakan jumlah mualaf yang memutuskan untuk berpindah agama menjadi Muslim, karena tertarik ide ekstremisme, sangat kecil jumlahnya. Fias Mughal, Direktur Fight Matters menyatakan, konversi ke Islam telah distigma oleh media, dengan mengaitkan pada ideologi ekstremis dan praktek budaya diskriminatif. Padahal kondisinya tidak demikian, ujarnya. Survei yang dilakukan oleh Kevin Brice dari Universitas Swansea, menyebut budaya Inggris tengah bergerak ke aspek negatif. 9 dari 10 mualaf wanita mengatakan mereka mengubah gaya berpakaiannya setelah menjadi Muslim menjadi lebih konservatif. Lebih dari setengahnya mulai mengenakan jilbab dan bahkan 5% telah memakai burka. Lebih dari setengah juga mengatakan mereka mengalami kesulitan setelah menjadi mualaf karena sikap negatif di antara keluarga mereka. Tahun lalu Lauren Booth, saudara ipar mantan Perdana Menteri Tony Blair, menarik perhatian yang luas ketika ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Laporan ini menyebut sekitar 5.200 pria dan wanita telah mengadopsi Islam selama 12 bulan terakhir, termasuk 1.400 di London. Hampir 2/3 adalah perempuan. Laporan juga mengatakan jumlah mualaf yang memutuskan untuk berpindah agama menjadi Muslim karena tertarik ide ekstremisme. Adapun wanita yang pertama mualaf di Inggris yaitu puluhan orang dari Edinburgh, Liverpool, Leicester, dan tempat-tempat lain yang lebih jauh menempuh perjalanan menanjak sejauh 10 km di Glenfiddich, Westeros, Skotlandia. Mengutip BBC News Indonesia, mereka datang untuk memberi penghormatan pada Lady Evelyn Cobbold. Wanita ini orang yang dianggap sebagai perempuan mualaf pertama yang lahir di Inggris dan melakukan ibadah haji ke Mekah. Kegiatan keagamaan itu diselenggarakan oleh The Convert Muslim Foundation, yayasan berbasis di Britania Raya yang memberikan sokongan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Yayasan tersebut didirikan oleh Batul Altoma, seorang mualaf dari Irlandia. Perempuan itulah yang mengundang para mualaf untuk mendaki gunung. Sejak saya mendengar tentang Lady Evelyn, saya tertarik pada ceritanya. Dia wanita tangguh yang tidak membiarkan dirinya diremehkan hanya karena dia perempuan,
kata Altoma. Tidak lama setelah mereka berjalan, hujan mulai turun. Topi dan tudung tahan air pun menutupi kepala dan hijab. Seiring angin dan hujan menerpa, para peziarah merenungkan perjalanan terakhir Lady Evelyn di lembah itu menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Ia meninggal pada Januari tahun 1963 pada musim dingin yang lebih dingin dari biasanya dan dikubur di lereng bukit terpencil di perkebunan Glen Charon miliknya. Dalam pemakamannya, seorang peniup bagpipe yang gemetaran karena kedinginan, memainkan Macrimmon's Lament, lagu ratapan Skotlandia untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian seorang imam dari Woking, Surrey melakukan ritual penguburan, menurut kesaksian yang dipublikasikan di situs web Masjid Inverness. Kaitan dengan Woking itu masih ada. Seorang perwakilan dari masjid di kota tersebut ikut serta dalam ziarah ke kuburan Lady Evelyn 60 tahun kemudian. Lahir di Edinburgh pada akhir 1800-an, Lady Evelyn menghabiskan masa kecilnya di Skotlandia dan Afrika Utara. Di Afrika, ia pertama kali mengenal Islam, berkunjung ke masjid bersama kawan-kawan dari Aljazair. Tanpa disadari, dalam hati saya sudah sedikit Muslim, tulisnya di kemudian hari. Tidak ada yang tahu pasti kapan perempuan itu mulai memeluk Islam. Namun pertemuan kebetulan dengan Paus saat ia berkunjung ke Roma tampaknya menguatkan keyakinannya. Ketika Yang Mulia tiba-tiba berbicara kepada saya dengan bertanya apakah saya seorang Katolik, saya terkejut sejenak kemudian menjawab bahwa saya Muslim, ujarnya. Entah apa yang merasuki saya sama sekali tidak tahu karena saya sudah bertahun-tahun tidak memikirkan Islam. Pemerintah lokal di Inggris mulai merasa khawatir karena tidak ada regulasi mengenai permintaan untuk pendidikan Islam di Inggris. Mengingat bahwa pendidikan Islam semakin berkembang pesat di sana, hingga sekolah yang resmi dan tidak resmi pun bermunculan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, warga Muslim di Inggris menyatakan bahwa menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan Islam merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan telah menjadi tren nasional di Inggris. Dan saat ini, kurang lebih ada 140 sekolah Islam, namun hanya 12 sekolah yang didanai oleh pemerintah. Sekitar 60 di antaranya dibuka dalam 10 tahun terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan orang tua tampaknya menjadi besar. Satu sekolah di Birmingham baru-baru ini menerima pendaftaran 1.500 calon siswa, padahal kursi hanya 60 buah. Setidaknya 5 sekolah Islam baru-baru ini diterapkan sebagai sekolah gratis, meskipun sejauh ini hanya satu telah disetujui. Menurut Dr. Gayasuddin Siddiqui, pendiri Muslim Institute Inggris, ada perasaan yang berkembang di kalangan orang tua Muslim, bahwa sekolah umum tidak melayani anak-anak mereka dengan baik. Orang tua lebih dan lebih prihatin tentang kualitas pendidikan dan tentang disiplin, katanya. Seorang kepala sekolah di utara Inggris, yang meminta untuk tidak diidentifikasi, menggambarkan bagaimana sebuah sekolah Islam telah buka 2 tahun lalu tanpa izin. Ini dioperasikan selama sekitar 6 bulan, tanpa pendaftaran, dan kemudian terpaksa ditutup. Tak butuh waktu lama sebelum itu terdaftar dan dibuka kembali, katanya. Pihak Asosiasi Sekolah Muslim AMS mengakui seiring meningkatnya permintaan, banyak sekolah Islam berdiri tanpa izin. Inggris memiliki 2,5 juta Muslim dan jumlah ini meningkat cepat. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.